Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkata, Dia menyediakan rumah yang lebih baik dari rumah yang ada saat ini, yaitu kediaman kekal di surga. Surga lebih indah. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Indah bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak akan mengecewakan. Indah menyembahmu Tuhan. Ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah. Amin. Keindahan, katakan surga lebih indah. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah. Bersamamu Tuhan ada pengharapan yang tak pernah akan mengecewakan, yang tak pernah akan mengecewakan, tidak pernah. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Oh indah bersamamu Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup, amin. Ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah kau rasa. Surga lebih indah. Amin. Keindahan dunia, surga lebih indah, amin, dibandingkan semua yang pernah kau rasa. Surga lebih indah. Amin. Surga lebih indah. Amin. Oh, surga lebih indah. Amin. Bersamamu Tuhan Yesus. Jadi lebih indah dibandingkan semua yang pernah ada. Surga lebih indah.
Hidup kita, Bapak Ibu sekalian, adalah hidup kefanaan, hidup sementara. Hal-hal ini salah satu perenungan Pastor Andy ketika sedang gosok gigi di subuh hari. Perenungan apakah itu? Begini, hari kemarin, ini sekarang masuk hari Sabat, hari Sabtu. Hari kemarin yang Pastor maksud adalah hari Jumat, tanggal sebelumnya. Di sana kita lewati dengan banyak hal. Contoh, ada kebahagiaan, dapat surprise tuh, dapat kejutan dari Bank BCA, contoh. Lalu tentu dalam sepanjang hari kemarin ada suka, ada duka, ada senang, kadang ada letih. Tapi juga pasti ada pergumulan, kadang juga ada tantangan. Tetapi yang saat gosok gigi itu direnungkan bahwa apapun yang terjadi di hari Jumat kemarin, baik senang ataupun susah, semuanya itu menjadi kenangan. Iya enggak? Artinya waktu itu berlalu ya seperti itu. Mau sedihkah kemarin, mau senangkah kemarin, yang namanya kemarin itu akan jadi kenangan, tinggal kenangan. Pastor Andy ketemu sama orang A, B, C, orang itu baikkah atau kurang baikkah? Tinggal kenangan. Hari ini juga Bapak Ibu sekalian, besok tuh hari Minggu, tinggal kenangan. Nah, kadang-kadang kita itu mengeluh, kita komplain, kita terbawa sedih. Padahal ingat bahwa apapun yang kita alami hari ini, senang atau susah, semua akan menjadi kenangan. Karena hidup ini Bapak Ibu sekalian adalah hidup yang hanya sementara. Wes, makasih Ibu Jen. Pastor menyapa yang hari ini ada kegiatan dalam rangka Agustusan Jalan Sehat. Saudara-saudaraku yang kayaknya Wakor Maisa itu berarti saudara dari Manado Kote. Pagi ini mereka kumpul di Sport Center, lalu mereka jalan-jalan. Amin. Senang banget kalau semisal Pastor bisa gabung di sana. Wis, diterima nggak ya? Ya, selamat memperingati sukacita kemerdekaan Agustusan bersama saudaraku dari Manado yang berkumpul dalam komunitas Wakor Maisa di Sport Center pagi ini. Mungkin udah mulai. Ya, salam semua, salam kenal ya. Pastor juga mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50 saudaraku yang tergabung di dalam Gereja Toraja di Balikpapan. Itu yang Pastor dapat info kemarin. Ya, di sana ada, saya sebut Ipen, Ibu Pendeta. Lalu juga Bapak Pendetanya ada, saya kenal sana Pendeta Alex ya, yang mana dari kemarin sampai hari ini mereka merayakan syukur serta beribadah di Gedung Kesenian Balikpapan. Ya, kemarin ada informasi bila waktu yang tepat Pastor berkesempatan hadir, dan nanti kalau misalnya Pastor bisa hadir di acara mereka, katanya sih hari ini acara puncaknya perayaan syukur HUT yang ke-50 Gereja Toraja. Wih, kalau bisa datang nanti Pastor buat live ya. Nanti kalau misalnya datang ya, nanti buat live di FB aja. Di FB
Judulnya Live dari Gedung Kesenian. Amin. Pastor ucapkan selamat, mengucap syukur, 50 tahun pelayanan pasti luar biasa banget, ya. Tapi apapun yang kita lewati hari ini, ucapan syukur kah, jalan-jalan sehat kah, yang namanya hari ini, besok menjadi kenangan. Tujuan orang percaya Tuhan Yesus adalah surga. 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 Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kelegaan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang meneguhkan hati setiap pemirsa sekalian. Yes. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Ya. Pujian tadi siapa yang terberkati? Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia, dibandingkan semua apa yang pernah kau rasakan. Percayalah bahwasanya surga lebih indah, dan kabar baik yang kekal, kabar baik surgawi, kabar baik abadi bagi orang percaya, bahwa kita semua bersama-sama, tujuan kita jelas, alamat kita jelas, arah kita kelak jelas, surga. Dan di sana sambutannya jelas, disambut di kerajaan Bapa di surga. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, kemah itu yaitu tubuh kita ini, Bapak Ibu, dikatakan ilustrasi kemah. Tempat sementara ini tubuh sementara, tubuh yang hanya numpang lewat, tubuh pinjaman saja. Pinjaman dari debu dan tanah. Ketika kediaman kita di bumi dibongkar, Tuhan Bapa kita, Elohim, telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jelas, tujuan orang percaya, tujuan orang Kristen itu jelas, bahwa kita suatu hari akan menuju tempat kediaman kita di surga. Dan jelas ya, bukan di neraka. Surga itu berbeda dengan neraka. Neraka tempat hukuman kekal, surga tempat kediaman kekal, upah orang benar, orang percaya, orang Kristen di surga ini. Bible yang bersaksi. Amin. Suatu tempat kediaman yang kekal. Bicara soal kediaman, ada nih. Di sana itu misalnya tempatnya bagus. Oh, di sana kediamannya itu para sultan, amin. Di sana, di sana kediamannya para pejabat. Wah, daerahnya mewah, gitu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini indah kan? Berkata, nanti saat tubuh sementara ini dikubur, ya, kita itu disambut di kediaman kekal. Kediaman kekal. Dan senyaman-nyamannya kediaman para sultan di muka bumi, kediaman pejabat-pejabat tinggi yang aman, ramah lingkungan, luas, bersih, clean. Kitab suci bersaksi, kediaman orang percaya di surga itu keren. Dan kita lihat sebentar bagaimana indahnya kediaman tempat orang-orang percaya yang disediakan oleh Bapa surgawi. Kita tahu tempat kediaman kita terbatas, suatu hari pasti akan dibongkar. Tapi percayalah bahwa ketika itu terjadi, itu tandanya, itu waktunya Tuhan sudah menyediakan, atau rumah kediaman di surga sudah selesai. Nah, bagaimana keadaan? Memang kita tidak bisa tahu secara utuh karena otak kita terbatas, sedangkan kebaikan Tuhan
keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Kita tidak mampu menampung semua itu hanya dengan otak yang tidak lebih sekepalan tangan manusia. Nah, paling tidak kita mau baca apa kata Bible, kita mau intip-intip dan merenungkan, saudara-saudara, bagaimana indahnya kediaman kekal suatu kelak bagi orang percaya. Yuk kita sekarang maju kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kita akan lihat beberapa ayat. Kitab Wahyu pasal 21, ya. Ayat 2, 3, 4. Sekarang saya akan membacakan kitab Wahyu 21 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Baik. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Bapa yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan akan menjadi umatnya, dan dia menjadi Tuhan mereka, Elohim mereka, Bapa surgawi. Ayat 4, keadaannya bagaimana? Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan di sana maut tidak akan ada lagi. Di kemah sementara ini ada air mata, ada masalah, ada penderitaan, ada pergumulan. Ya, manusia tidak luput dari pergumulan. Yang namanya manusia pasti ada pergumulan. Ya, sama dengan misalnya onde-onde. Onde-onde itu kan apa ya, dari tepung buat bulat-bulat, dikelilingi oleh apa? Seperti apa itu namanya? Kacang gitu. Itu onde-onde. Manusia, namanya manusia, pasti punya pergumulan, kerinduan, keinginan. Tapi nanti Tuhan kasih gambaran bahwa di sana tidak akan ada lagi pergumulan, tidak ada lagi air mata, dan maut tidak ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis, tidak ada lagi, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Tuhan ajaib. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Kita maju sekarang Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu 21, kita lihat ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 dari Wahyu 21. Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan cahayanya sama seperti permata. Wow, permata dunia itu indah dan mahal. Bisa kita bayangkan sebentar sesuatu yang mungkin tidak sampai dalam bayang kita. Kita bayang-bayang pun tak sampai secara 100%. Tapi paling tidak kita bisa melihat sana bahwa kota itu penuh dengan kemuliaan. Ada kemuliaan Tuhan. Dan cahayanya seperti permata. Bisa bayangkan nggak sih? Ya kayaknya nggak bisa sempurna deh. Satu kota itu silau seperti permata. Kalau kita di dunia lihat permata yang mahal, barangkali yang keratnya tinggi, itu berlian ya. Itu kita, wah, kecil aja, tapi paling radius silonya ya paling sekitar objek di mana kita melihat. Tapi bayangkan sulit, tapi paling tidak dengar saja. Satu kota itu menjadi berkilauan, bercahaya seperti permata. Ayo, sultan mana nih, crazy rich mana nih yang bisa membuat ya satu kota itu bersinar cahayanya seperti permata? Kalau menurut Pastor sih tidak ada. Nah, di sini salah satu kita bisa melihat keindahannya kota Tuhan, kediaman orang percaya.
disebut juga surga. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pernah lihat di YouTube, ada katanya di mana ya, lupa. Satu kota yang mana kediamannya dibangun dari emas katanya. Sampai mahal banget gitu ya. Orang kagum, banyak orang ke sana foto-foto, bikin video dan sebagainya. Tapi tidak dikatakan bahwa sinar emasnya itu menerangi kota, atau nggak usah kota lah, menerangi sepanjang jalan. Tidak juga Bapak Ibu. Tetapi puji syukurlah, kota kediaman orang percaya disebut juga surga. Tempatnya orang-orang percaya disiapkan oleh Tuhan Yesus. Itu berkilauan seperti permata. Artinya di sana wajahku dan wajahmu itu nggak ada yang suram lagi, semuanya bercahaya. Kita saja ini dalam Tuhan ada sukacita, tidak ada wajah cemberut, ada sukacita. Kulihat di wajahmu ada sukacita, ada kemuliaan Bapa di surga. Nah, nanti di surga, di kediaman kekal yang Tuhan siapkan. Amin. Pastor share ini, cerita ini, sampaikan ini. Saya berdoa dan saya berharap betul hati pemirsa itu ikut bisa masuk dan mengalami seperti kira-kira gambaran tentang surga kelak. Sekalipun jauh dari sempurna cara berpikir kita karena kita terbatas, tapi paling tidak kalau kita bisa sedikit merenungkan nanti akan memenuhi pikiran kita. Dibandingkan semua keindahan dunia, dibandingkan semua apa yang pernah kau rasakan, dengarkan Bapak Ibu sekalian, kitab suci bersaksi, surga lebih indah. Kota itu penuh kemuliaan Tuhan dan cahayanya sama seperti permata. Bukan hanya sekedar permata saja, ditegaskan permata yang paling indah. Amin. Tutup mata dulu dah, merenungkan sebentar. Meskipun pasti nggak nyampe, karena kembali lagi. Tapi paling tidak kita renungkanlah, keren banget ya. Keren banget rumah kita kelak nanti. Keren banget nanti tempat peristirahat abadi kita itu keren banget. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wow. Satu lagi ya kita baca di dalam kitab Wahyu 21. Saya baca satu ayat lagi. Ayat yang ke-23. Kita lihat sekarang ayat yang ke-23 dari kitab Wahyu pasal 21 ya. Sekarang kita lihat ayat 23. Amin. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, dan kota itu juga tidak perlu bulan untuk menyinari pada malam hari, tidak perlu matahari untuk menerangi siang hari. Sebab kemuliaan Tuhanlah yang menerangi kota itu. My God, my Lord, my Father in heaven. Dan anak domba itu, Tuhan Yesus Kristus, dialah cahayanya. Dialah terang abadi. Dialah sang surya. Dialah yang menerangi. Amin. Saya bersuka cita boleh membaca, merenungkan, membagikan, share sedikit saja, dan apa yang Pastor tahu mungkin jauh daripada para teolog yang jago di bidangnya, atau secara akademis mereka orang-orang yang hebat, atau mungkin secara historikal mereka mempelajari. Tapi pasti nggak sempurna juga karena mereka juga belum pernah ke surga kan belajarnya. Kita membaca, merenungkan, kita percaya janji Tuhan ini. Kita sadar bahwa manusia ini hidup di dunia terbatas, waktu terbatas, kekuatan terbatas. Tapi kita sekarang punya harapan bahwa tujuan kita adalah nanti surga. Bukankah kita manusia yang digerakkan oleh sebuah tujuan?
Kalau kita punya tujuan sudah jelas, yaitu surga, maka kita akan digerakkan setiap hari dengan karakter-karakter anak-anak surgawi. Anak-anak surgawi hidup nggak boleh dalam ketakutan. Anak-anak surgawi hidup tidak boleh dalam kecemasan. Anak surgawi tidak boleh hidup dalam intimidasi-intimidasi, termasuk penyakitkah atau hal yang lain. Anak Tuhan hidup oleh janji-janji Tuhan. Karena Tuhan bagi kita anak-anaknya adalah Bapa yang amat sangat mengasihi kita. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini engkau punya kediaman sangat mewah dan indah. Saya beritahu, nanti kediaman kita di surga jauh lebih indah. Atau barangkali Bapak Ibu sekalian, mungkin hari kediaman kita sederhana, hujan, bocor, panas terik, sengnya bolong. Tapi nanti janji Tuhan buat kita, nanti kediaman kita di surga itu indah. Atau saudara sekalian mungkin menyaksikan ini, wah paling sedikit ada sekitar hampir 7.000 orang, ya. Mungkin belum punya kediaman di bumi ini yang sementara. Firman Tuhan berkata, waktunya kelak tiba ketika kediaman kemah sementara ini dibongkar, atau alias tubuh jasmani dikubur. Nanti saudara-saudara sekalipun hari ini belum punya kediaman di bumi ini, tapi satu hal yang pasti, engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti engkau menyerahkan hidupmu dimiliki Tuhan Yesus. Dan nanti waktunya tiba, seandainya umur kita selesai di muka bumi ini, nanti kita punya tempat kediaman di surga. Meskipun hari ini engkau belum punya kediaman di bumi, Tuhan berjanji, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan sisi keluargamu dibenarkan, diampuni, dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Kita hidup oleh karena percaya. Berbahagia banget kita percaya Tuhan Yesus. Memang sulit dimengerti betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih Tuhan Yesus. Tapi itulah yang namanya Tuhan. Dia bekerja dalam hidup manusia lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan atau dapat kita jangkau. Let's pray. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur, firman ini sangat menguatkan setiap kami. Kami juga tahu Bapa, bahwa ketika kami berdoa, doa kami juga sampai di surga. Karena kami adalah anak-anak surgawi. Dan nanti kelak kami pulang, tujuan kami pulang juga jelas, yaitu di kerajaan surga Bapa, yang adalah kami ini milik Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari hidup kami alami pasti ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, ada senang, ada duka. Kami sadar bahwa semua itu esok akan menjadi sisa kenangan. Tapi tujuan kami jelas, yaitu surga. Tujuan Bapak Ibu jelas, orang percaya Yesus adalah surga. Diberkatilah hari-hari hidup kita semuanya oleh Tuhan Yesus. Hari-hari hidup perjalanan yang indah menuju kediaman kekal di surga. Hari ini ketika engkau dengarkan renungan ini, mungkin belum punya kediaman, tidak usah kecil hati. Engkau punya kediaman tapi mungkin sederhana, nggak usah minder. Engkau punya kediaman mungkin mewah banget, nggak usah sombong. Karena semua itu hanya sementara. Tapi kita sedang menuju kepada keabadian, kekekalan. Dan bagi orang percaya Tuhan Yesus, upahnya jelas, janjinya jelas, alamatnya jelas. Surga, surga, surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Semua dapat berkat Tuhan, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesembuhan, pengharapan yang baru, sukacita. Siapa yang bersukacita? Saya. Siapa yang senang? Saya. Amin. Karena itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan Yesus yang tahu kemana tujuan hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat masuk hari yang baru. Sabat Shalom bagi Bapak Ibu yang akan beribadah, sesuatu yang ibadah di gereja Advent, ya. Puji syukur dan selamat happy family juga bagi Bapak Ibu sekalian yang bersama keluarga berkumpul. Mungkin seperti tadi jalan pagi atau mungkin breakfast. Kapan dong saya breakfast? Makan bubur kayak gitu, nasi kuning. Wis. Oke. Senang saudara-saudara sekalian, ya. Jangan sedih, jangan susah, jangan putus asa karena hari ini Tuhan Yesus masih ada dan Dia masih sanggup untuk menolong hidupmu. In Jesus name. Amin. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all. Peace bye. Amin.